Mau pulang ya? Saya Lando. Aku tak bisa meluluhkan hati. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Membahas Film. Di video kali ini, saya tidak menceritakan kisah hamil atau pregnant horror seperti biasanya. Akan tetapi, saya akan menceritakan sebuah film yang cukup fenomenal di masanya, yaitu film yang cukup membuat kita baper, hingga larut dalam ceritanya. Yaitu film yang berjudul Ungu Valet, yang dimana film ini, dibintangi oleh artis yang tentu semuanya kenal, yaitu Dian Sastrowardoyo. Baiklah tak perlu berlama-lama, mari kita bernostalgia bersama. Woi! Aku belum mati! Aku belum mau mati! Di awal kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Lando. Dia kebingungan karena berada di sebuah peti mati. Lando pun panik dan berteriak kalau dirinya belum meninggal. Setelah itu Lando terbangun. Ternyata itu semua hanyalah mimpinya saja. Sejenak kemudian, telepon berdering dan yang menelepon adalah pacarnya. Lando bingung karena sang pacar tak berkata apa-apa, hanya menangis saja, dan si pacar langsung menutup telepon. Rara? Rara, kamu kenapa? Lando yang khawatir, langsung menuju ke rumah pacarnya. Di sana dia tak bertemu sang pacar, melainkan melihat sebuah kotak kardus, dan di atasnya hanya ada SIM kartu perdana. Karena penasaran, Lando membuka kotak kardus tersebut, dan menemukan sebuah kamera video. Kemudian dia memutar rekaman video tersebut di televisi. Di video, si pacar berkata ingin berpisah dengannya, karena suatu alasan yang tentunya mengarah ke masa depan yang kurang enak. Dan video tersebut diakhiri dengan si pacar berkata sangat sayang dan mencintainya. Aku harap kamu bisa ngerti. Tapi aku jadi sadar aku bukan wanita pendamping kamu. Padahal aku sayang banget sama kamu. Esoknya, ketika Lando sedang menuju tempat kerja, dia melihat seorang pria yang akan mencopet di kerumunan penumpang bis. Dengan kamera, Lando mencoba memotret, namun sialnya si copet mengetahui dan menghampirinya. Dengan marah si copet mengancam, namun Lando tidak takut sedikit pun, hingga akhirnya si copet dihakimi massa di bis tersebut. Ngapain lu? Ayo tuh sebulan ayo! Sesampainya di kantor, dia menyerahkan hasil potret hari ini ke atasannya. Namun si atasan tidak begitu suka dengan hasil foto tersebut. Lando pun sedih, karena sehabis diputus pacarnya, dia harus segera mencari model untuk menyelamatkan karirnya. Ada saat-saat tertentu orang ingin menghasilkan karya-karya pribadi. Fokus dong Lando. Di atap rumahnya, Lando merenung sendiri dan memandangi hasil fotonya hari ini. Dia melihat seorang wanita yang tak sengaja difotonya di bis pagi tadi. Di dalam foto tersebut, si wanita melihat dan menyadari Lando telah memotretnya, dan wanita ini bernama Kalin. Kalin sendiri adalah seorang perempuan yang cantik dan sederhana. Dikarenakan ibunya yang baru saja meninggal, dia akhirnya hidup bersama neneknya, dan dia sementara bekerja di halte bis Trans di bagian tiket. Kalin tinggal di sini. Kasihan kan kalau dia tinggal di Di saat Lando berangkat bekerja dan akan membeli tiket bis, dia tak sengaja secara langsung bertemu dengan Kalin, dan Lando seperti bak melihat bidadari, sementara Kalin pun cukup sedikit heran dengan tatapan Lando. Dan inilah awal kisah Lando dan Kalin dimulai. Aku tak bisa meluluhkan hati. Seiring jejak kakiku bergetar. Singkat cerita, malam pun tiba. Lando yang sedari tadi ternyata menunggu Kalin pulang kerja, berusaha mencari waktu yang tepat untuk berkenalan, di halte bis. Akhirnya Lando mencoba mendekati Kalin, namun pendekatan itu agak canggung. Di samping Lando orangnya agak kaku, Kalin pun agak sedikit takut dengan orang asing. Dengan keberaniannya, akhirnya Lando berkenalan dengan Kalin. Mau pulang ya? Saya Lando. Kalin bertanya ada keperluan apa mengikutinya. Lando kemudian menunjukkan beberapa foto waktu berada di bis. Kalin mengetahui dirinya ada di foto tersebut jadi tersenyum.
Kemudian Lando menawari Kalin untuk menjadi model foto untuk sebuah majalah. Namun Kalin seperti tak berminat, dan selang beberapa saat, nenek Kalin menjemput. Pengen coba angkat kamu buat jadi cover story. Eyang datang. Oh, ya. Kalau kamu tertarik, kamu bisa telepon saya ya. Di rumah, Kalin dan neneknya melihat banyak air menetes akibat bocor rumahnya. Dan di saat si nenek mencoba mengangkat ember, tiba-tiba encoknya kumat dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dokter Sutomo. Di saat akan membayar tagihan rumah sakit, Kalin dibuat cukup heran dengan biaya yang cukup mahal. Namun demi kesehatan neneknya, semahal apapun dia rela membayarnya. Alhasil, tabungan yang didapat selama bekerja pun lumayan cukup terkuras banyak. Semuanya 1.705.500. Esoknya, Kalin mengingat tentang tawaran Lando menjadi foto model. Dan akhirnya Kalin memberanikan diri menemui Lando, dan berkata kalau dia setuju untuk menjadi model fotonya. Dan sesi pemotretan pun dilakukan di studio. Hasil foto pun diberikan ke atasan Lando, si atasan pun merasa puas dengan hasil dan model yang cukup cantik dan berpotensi. Hingga akhirnya foto Kalin menjadi cover sebuah majalah dan ditunjukkan ke Kalin. Esoknya seperti biasa, Lando membeli tiket yang dijaga Kalin. Kalin memberikan sebuah kertas yang baru saja ditulisnya. Lando kemudian membacanya, sementara Kalin mengintip di belakang. Malamnya Kalin menunggu Lando di sebuah warung di pinggir jalan, namun sampai larut malam, Lando tak kunjung datang dikarenakan masih sibuk bekerja. Di tempat kerja Kalin pun agak sedih, karena Lando semalam tak menemuinya. Dia pun berinisiatif pergi ke rumahnya saja, dan setelah meminta izin ke neneknya, Ya, tapi aku harus ke rumah teman aku sebentar. Kalin pun langsung berangkat ke rumah Lando. Kalin akhirnya tiba di rumah Lando, yang ternyata Lando selama ini tinggal di sebuah rumah susun. Karena pintu tak dikunci, Kalin pun masuk ke dalam, dan tentu saja rumah seorang pria jomblo sangat amat berantakan. Singkat cerita, tengah malam pun tiba. Lando yang baru saja pulang dan masuk ke rumah, sangat keheranan dengan kondisi rumahnya saat ini telah bersih dan tertata rapi, yang padahal biasanya sangat berantakan. Ternyata yang membersihkan dan merapikan rumahnya adalah Kalin. Di meja, Lando menemukan secarik kertas dari Kalin, yang menyuruhnya menelepon besok pagi. Esok paginya, tentu saja Kalin sangat menunggu telepon dari Lando. Namun karena si nenek sangat asik mengobrol dengan kawannya, membuat Lando tak bisa menghubungi Kalin. Tentu saja hal itu membuat Kalin cukup kesal, yang padahal sebelum dia berangkat, dia sangat menunggu telepon dari Lando. Dan di saat keluar rumah, tiba-tiba Lando menelepon dan mengajak bertemu setelah Kalin pulang kerja. Dan itu sangat membuat Kalin sangat senang. Helmina and Budiati. Oke dah. Kalin, Lando, suruh telepon lagi. Jangan ditutup, Eyang. Bisa. Akhirnya Kalin bisa ngobrol berdua dengan Lando di sebuah warung jus. Di sana Kalin menjelaskan tujuannya ingin bertemu, hanya ingin mengucapkan kata terima kasih. Ucapin terima kasih ke kamu, ternyata perjuangannya panjang. Singkat cerita, esok pun tiba. Di saat di rumah, Kalin menerima telepon dari sebuah perusahaan majalah yang tertarik dengan hasil foto dirinya, dan mengajaknya bekerja sama. Dan kerjasama tersebut harus mengikuti casting dahulu. Namun karena minimnya pengalaman, Kalin terpaksa mendatangi Lando serta memintanya menemani dalam proses casting tersebut. Hello? I can't hear you. Setelah selesai casting, Kalin mengajak Lando ke rumahnya dan bertemu dengan si nenek. Di sana Lando ngobrol panjang lebar dengan si nenek. Kalin yang melihat Lando sangat akrab dengan neneknya cukup senang. Selang beberapa hari, ada telepon dari perusahaan majalah yang mengatakan hasil casting kemarin diterima. Kalin yang merasa sangat gembira, langsung menuju ke rumah Lando, untuk mengucapkan terima kasih. Di sana Lando dan Kalin terbawa suasana, dan terjadilah adegan berciuman, namun hal tersebut tidak berlangsung lama, karena Kalin tak sengaja menjatuhkan obat di atas meja. Lando langsung tersadar jika hubungannya berlanjut ke jenjang serius, pasti akan membuat Kalin menjadi sedih dan kecewa. Akhirnya Lando dengan kasar mengusir Kalin, serta berkata jangan menemuinya lagi.
Kalin tentu heran dan sangat marah dengan sikap Lando. Kemudian Kalin pergi dari sana. Lebih baik kalau hubungan kita sampai sini aja. Harusnya nggak perlu ada perasaan apa-apa antara kita. Esoknya, Lando pergi ke klinik langganannya, dan di sana dia sedang diperiksa. Ternyata selama ini Lando mempunyai suatu penyakit serius yang kemungkinan membuat umurnya tinggal beberapa bulan. Ternyata alasan dia menyudahi hubungan dengan Kalin adalah, tak ingin melihat Kalin bersedih jikalau dia tahu tentang penyakitnya dan harus meninggalkannya, di saat sayang-sayangnya. Saya bertemu dengan seseorang. Dia cantik, namanya Kalin. Dan kamu jatuh cinta. Iya. Hari-hari pun berlalu, kini Lando menjalani kesibukan seperti biasanya dengan menyendiri. Hingga suatu malam dia membaca koran, tak sengaja melihat foto Kalin di koran tersebut. Namun dengan cepat Lando menutup koran itu lagi. Mungkin dia tak ingin merasa rindu kepada Kalin. 3 bulan kemudian, kini Kalin menjadi foto model yang terkenal, dan jadwal pemotretnya pun sangat padat, seperti terlihat saat ini, yang dimana dirinya sedang melakukan sesi pemotretan di sebuah gurun tandus dan gersang. Cantik amat. Aduh, sama. Sementara itu ada seorang pria yang tampak keren sedang mendatangi Kalin. Pria ini bernama Rizal. Rizal sendiri adalah orang yang mengatur segala jadwal Kalin, dan Rizal, selama ini cukup menyukai Kalin, namun Kalin tidak sedikit pun membuka hati ke Rizal. Undangannya udah sampai apartemen kamu belum? Kemana? Aku harus datang emangnya. Sedangkan di tempat lain, Lando sepertinya kembali lagi ke kehidupannya yang dulu seperti bermalas-malasan, bahkan, hari ini dia dimarahi atasannya, karena melewatkan sesi pemotretan dengan artis terkenal, dan itu berakibat dia dipecat dari perusahaan tersebut. Gue gak tahu mesti ngomong apa lagi. Gue rasa bulan depan lu freelance aja deh, Lando. Di tengah kesibukannya, Kalin menelepon si nenek dan mengucapkan selamat ulang tahun. Si nenek yang cukup gembira karena Kalin menelepon, dan saking senangnya si nenek pun sampai menangis. Dan Kalin pun juga ikut-ikutan menangis. Kapan kamu kesini? Aku kangen banget sama Eyang. Singkat cerita, esok pun tiba, di sebuah acara pernikahan, nampak Lando yang sedang memotret, dan di sana tak sengaja bertemu dengan si bosnya dulu. Si bos bertanya, "Kamu sedang apa?" Lando pun dengan santai menjawab, "Saya sedang kerja sebagai fotografer lepas." Si bos sedikit tersenyum seperti mengejek. Ngapain? Itu modelnya udah nunggu. Di saat istirahat makan, Lando melihat berita di televisi, bahwa Kalin sedang berada di pemakaman, dan ternyata nenek Kalin telah meninggal. Lando yang tak tega melihat Kalin menangis, hatinya tersentuh, kemudian bergegas menuju ke pemakaman. Di sana, Lando hanya memperhatikan Kalin dari kejauhan. Melihat Kalin yang menangis seperti itu, sebenarnya Lando tak tega, dan ketika selesai proses pemakaman, Kalin tak sengaja melihat Lando, namun seperti tak lagi memperdulikannya, Kalin segera masuk ke dalam mobil. Di rumah, Lando duduk termenung sendirian, kemudian dia melihat foto-foto dahulu di saat bersama Kalin. Lando kemudian berpikir ingin memberitahu alasan kenapa dulu dia meninggalkannya, yang padahal selama ini dia masih sangat mencintainya. Beberapa hari kemudian, terlihat Kalin sedang bersama Rizal. Di sana Rizal dengan sepenuh hati menghibur Kalin agar tak selalu bersedih atas kematian neneknya. Namun justru Kalin menyalahkan Rizal, karena jadwal yang padat, jadi Kalin sangat jarang bertemu neneknya. Nyalain aku sebagai penyebab kematian eyang kamu. Tapi Udah. Selang beberapa saat, ada pintu diketuk. Ada seorang kurir yang memberikan paket surat kepada Kalin, dan paket tersebut tak lain pengirimnya dari Lando. Kalin yang masih sedikit kecewa dengan Lando, tak langsung membacanya. Dia hanya duduk dan tak merasa ingin penasaran dengan surat tersebut. Namun apa daya, dikarenakan Kalin masih mempunyai rasa ke Lando, akhirnya dia membaca surat tersebut. Setelah membaca surat dari Lando, Kalin tak lagi bersedih, karena isi dari surat Lando adalah suatu puisi yang sangat indah yang cukup meluluhkan hati perempuan manapun. Kian lama aku rasakan kebenaran sebuah ungkapan lama. Dan ketiadaanmu memberi petunjuk yang amat nyata. Hanya ada satu kata yang mampu mengungkap semuanya, yaitu cinta. Esok malamnya, Rizal mengajak Kalin ke sebuah kafe di pinggir kota. Dengan suasana yang romantis serta alunan nada indah piano, Rizal mencoba melamar Kalin dengan memberikan cincin. Kalin yang sebenarnya tidak siap dengan Rizal, seperti enggan menerima cincin tersebut. kamu mau jadi istri aku?
Dan di saat cincin akan dipakaikan ke jari Kalin, tiba-tiba Lando datang, sehingga membuat cincin itu terjatuh di lantai. Kalin dan Lando langsung mengobrol empat mata. Sementara itu Rizal heran mereka sedang berbicara apa. Namun ketika melihat Kalin selesai berbicara dengan Lando, Kalin kembali ke meja dengan raut wajah sedih dan menangis. Dan di saat bersamaan, Kalin keluar dari kafe dan mencoba menghampiri Lando dan tanpa memperhatikan sekitar, terjadilah insiden, di mana Kalin akan tertabrak mobil yang melintas, dan membuat dirinya terjatuh, sehingga gelas yang dibawanya pecah tepat di wajahnya. Pecahan kaca yang terbang mengenai mata Kalin, dan membuat Kalin harus dirawat di rumah sakit. Dengan setia, Lando menemani Kalin sampai siuman, dan setelah sadar, Kalin mengatakan ke Lando agar selalu menjaganya, dan tak boleh pergi lagi. Esoknya Rizal menjenguk Kalin dengan membawa bunga. Kalin yang saat ini tak dapat melihat, mengira yang datang adalah Lando. Rizal yang merasa tak dihargai pun langsung pergi dari tempat tersebut. Lando. Hari demi hari tak bosan Lando selalu berada di samping Kalin, dan seperti tak tega dengan keadaannya, Lando pun berinisiatif mendonorkan matanya untuknya, agar Kalin bisa melihat kembali, karena di samping hidupnya tak lama, dan hanya itu yang bisa dia lakukan yang terbaik untuk Kalin ke depannya. Di saat keluar dari kamar Kalin, Lando didatangi ibu-ibu yang meminta tanda tangan Kalin. Ternyata anak ibu ini sangat ngefans berat dengan Kalin, dan sangat malang. Anak ibu ini juga mempunyai penyakit yang tak bisa disembuhkan. Dengan baik hati Lando akan meminta tanda tangan Kalin untuk anak ibu tersebut. Bisa minta tolong, mintakan tanda tangan Kalin di buku. Tapi dokter bilang masih bisa disembuhkan. Lewat. Dan di saat beberapa langkah, Lando tiba-tiba terjatuh dan sepertinya penyakitnya kumat lagi. Si ibu yang masih berdiri di sana pun langsung mencoba membantu. Dan kini tiba saatnya. Kalin telah mendapat donor mata, dan di hari ini dia sudah bisa mencopot penutup matanya. Setelah dapat melihat sekitar, yang dicarinya pertama adalah Lando. Rizal yang sedari tadi tak dianggap, langsung pergi dari sana. Kalin. Akhirnya bisa lihat juga. Lando mana, suster? Permisi, Mbak. Suster yang berada di sana memberikan surat yang dititipkan kepadanya dari Lando, dan isi surat tersebut mencurahkan segala isi hati Lando, yang dikemas dengan kata-kata indah bak puisi, sehingga membuat Kalin langsung mencarinya, dan seperti ikatan batin, Kalin langsung menemukan Lando di atap rumah susunnya, dan mereka pun duduk berdua layaknya pasangan serasi. Ternyata Lando tidak jadi mendonorkan matanya, melainkan si anak ibu-ibu di rumah sakit, yang ngefans kepada Kalin, sedangkan si anak tersebut, meninggal dengan damai. Aku tak bisa. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan tak lupa, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.